Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita semua sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas sebuah materi, yakni tentang konsep tawakal, taat, qanaah, dan juga sabar. Yang pertama, akan kita bahas terlebih dahulu mengenai tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal berarti berserah dan bersabar. Dalam konteks agama Islam, yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala keputusan dan urusan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal juga yakin penuh bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah dan percaya bahwa Allah lah yang akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang bertawakal. Kemudian apa saja contoh-contoh tawakal? Berikut ini merupakan contoh tawakal. Yang pertama, selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Kemudian selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Selanjutnya, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian atau apa yang kita terima. Yang terakhir, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Allah juga memerintahkan kita untuk bersikap tawakal sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan berikut adalah bunyi ayatnya. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dan berikut ini ada satu contoh tentang sikap tawakal. Mari kita simak. Nabi SAW bersabda, kalau saja kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Tawakal yang dimaksud bukanlah tawakal yang meniadakan upaya, bukanlah tawakal tanpa effort. Nabi nggak mengatakan kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki pada seekor burung. Mereka santai, rebahan di pagi hari, terus tidur-tiduran sampai sore hari. Lalu Allah turunkan rezeki dari langit buat mereka. Enggak, mereka berjuang. Burung walet keluar di pagi hari sekitar jam 5:30. Ketika dia punya anak, dia bisa terbang 400 sampai 500 kilo per hari untuk cari makan. Lalu nanti dia pulang di sore hari jam 4 sampai jam 5:30. Yang penting keluar, berusaha, cari yang halal, bertawakal. Berjuang itu secara fisik, bukan secara hati. Hati itu bergantung ke Allah. Maka kita jangan bergantung kepada tempat, jangan bergantung kepada perusahaan, bergantung kepada Rabbul Alamin. Kunci terbesar mendapatkan rizki itu takwa dan tawakal. Yang kedua, yakni tentang taat. Apa itu taat? Taat adalah sikap patuh dan tunduk terhadap aturan, perintah, atau norma yang berlaku. Dalam konteks agama, taat ini merujuk pada ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, serta ketaatan terhadap Rasulullah dan pemimpin yang adil. Kemudian apa saja contoh taat dalam ajaran Islam? Ada ibadah, ada ketaatan kepada orang tua, ada kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, menjaga janji dan komitmen,
kepedulian sosial, dan kontrol diri. Dan perintah taat dalam ajaran Islam juga tercatat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan berikut bunyi ayatnya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dan berikut ini satu kisah tentang taat, yakni berbakti kepada orang tua dan guru sebagai bagian dari bentuk taat dalam ajaran Islam. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan dengan tangan kanan. Selanjutnya yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan. Apa saja contoh qanaah? Yang pertama, syukur dengan apa yang dimiliki, tidak tergoda oleh kekayaan duniawi, menerima keadaan dengan lapang dada, berpegang pada keikhlasan, menjaga hati dari rasa iri dan dengki, serta berbagi dengan orang lain. Perintah tentang qanaah dalam Al-Quran tercatat dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan berikut adalah bunyi ayatnya. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Berikut ini salah satu contoh tentang sifat qanaah. Salah satunya, jangan merasa iri hati terhadap apa yang orang lain miliki. Ayo kita simak videonya. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan si Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa?
Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean, Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh, dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa jangan pernah iri terhadap apa yang orang lain miliki. Kita harus bersyukur dan merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, yakni sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit. Dalam Islam, sabar memiliki beberapa macam pengertian, seperti sabar dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan menghadapi takdir. Apa saja contoh sabar? Contohnya sabar dalam menjalankan ibadah, sholat tepat waktu, menjalankan amalan sunnah, dan lain-lain. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan, seperti sabar dalam menahan diri dari godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti menjauhi perbuatan zina, mencuri, atau berbohong. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Contohnya, sabar dalam menerima takdir Allah seperti menghadapi kehilangan orang dicintai, kegagalan dalam usaha, atau penyakit yang menimpa. Perintah sabar dalam Al-Quran, yakni pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan berikut adalah bunyi ayatnya. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Berikut ini merupakan kisah tentang sabar. Alhamdulillah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tawakal mengajarkan kita untuk tidak terlalu khawatir atau merasa cemas menghadapi tantangan dan kesulitan. Sebaliknya, kita harus berusaha sebaik mungkin dan mempercayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat juga mengajarkan kita untuk menjalankan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan taat, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih harmonis.
Qanaah mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan tidak terjebak dalam sikap serakah atau terus-menerus menginginkan lebih. Serta yang terakhir, sabar. Sabar mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa atau marah ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Dengan sabar, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.